Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Triana Anggarani ingin menjelaskan tentang seni rupa, materi tari Nusantara untuk jenis, fungsi, dan unsur tari Nusantara. Pengertian seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seorang maupun kelompok. Pengertian seni tari menurut para ahli, yang pertama ada Sudarsono, M.A. Theodora Retno Maruh, Kamala Devi Katopodjaya, Kori Hartok, Yulianti Parang. Kemudian adalah jenis tari. Jenis tari Nusantara ada 3 jenis tari yang berkembang di Nusantara, yaitu tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis tari yang berkembang di Nusantara. Yang pertama adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari daerah dan diajarkan secara turun-temurun sehingga menjadi budaya dari daerah tersebut. Tari kreasi baru. Secara sederhana, pengertian tari kreasi baru adalah konsep dasar dari tarian klasik yang dikembangkan atau diperbarui sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Lalu diberi unsur Indonesia yang baru, yang modern. Selanjutnya adalah tari kontemporer. Tari kontemporer merupakan jenis tarian modern yang lahir sebagai reaksi atas seni tari klasik yang telah mencapai titik akhir dalam perkembangan teknisnya. Tari kontemporer berbeda dengan tari kreasi baru. Tari kontemporer tidak ada unsur tradisi di dalamnya. Fungsi seni tari. Yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat. Pada zaman dahulu, tari-tari tradisional berfungsi untuk upacara adat. Berdasarkan jenis peristiwanya, tarian sebagai sarana upacara adat dibedakan menjadi 2, yaitu tari tradisional untuk upacara adat berkaitan dengan peristiwa alamiah dan berkaitan dengan peristiwa kehidupan. Yang B adalah sebagai sarana upacara keagamaan. Sejak dahulu manusia menggunakan tari-tarian sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Biasanya tari yang digunakan sebagai sarana keagamaan bersifat sakral. Selanjutnya adalah sebagai sarana hiburan. Tari merupakan bagian dari seni sehingga dapat dinikmati keindahannya, sehingga kita menjadi terhibur dengan tari. Yang D adalah media sebagai media pergaulan. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan individu lainnya, sehingga muncullah keakraban. Untuk mendapatkan suasana keakraban tersebut, manusia membutuhkan suatu sarana. Nah, sarananya adalah dengan tari. Selanjutnya adalah sebagai media katarsis, yaitu sebagai media pembersihan jiwa. Tari sebagai penyaluran terapi. Ada jenis tarian yang ditunjukkan untuk penyandang cacat fisik atau cacat mental. Nah, penyalurannya dapat dilakukan secara langsung bagi penderita cacat tubuh atau penderita tunawicara dan tunarungu, dan secara tidak langsung bagi penderita cacat mental. Namun pada masyarakat timur, jenis tarian ini menjadi pantangan karena tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai media pendidikan. Kegiatan tari dapat dijadikan sebagai media pendidikan, seperti media
mendidik untuk anak ya, untuk bersikap dewasa dan menghindari tingkah laku menyimpang. Hal itu disebabkan nilai-nilai keindahan dan keluhuran pada seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. Itu adalah fungsi seni tari. Unsur seni tari. Yang pertama adalah ragam gerak. Tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak yang indah. Gerak yang terdiri atas tenaga, ruang, dan waktu berhubungan erat dengan wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga adalah kemampuan peragaan yang di dalamnya mencakup tentang kelenturan, penguasaan teknik gerak tari, penguasaan ruang, serta ungkapan gerak yang jelas dan bersih. Wirama adalah pengaturan tempo dan ritme yang penting dan erat sekali hubungannya dengan irama. Sedangkan wirasa adalah aspek gerak yang bersifat rohaniah atau kejiwaan yang memberikan dan mampu mendukung secara keseluruhan pada tarian yang dibawakan. Unsur tari yang selanjutnya adalah iringan. Dalam seni tari, iringan dan gerak tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, iringan bisa berupa bunyi atau suara. C adalah pola lantai. Pola lantai adalah garis lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dapat pula diartikan sebagai posisi atau formasi berdiri pada penari saat di atas panggung. Selanjutnya yang D adalah tata rias dan busana. Tata rias dalam seni tari adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke bagian wajah dan tubuh. Tata busana dalam seni tari adalah kegiatan merancang dan mengatur busana serta aksesoris pendukung yang akan dikenakan oleh penari. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi dalam tari merupakan salah satu unsur utama terciptanya suatu tarian. Ekspresi dalam tari ini mempunyai arti sebagai bentuk ungkapan penjiwaan atau penghayatan atas peran atau gerakan tarian yang dilakukan oleh seorang penari. Kemudian yang F adalah tata, pentas, dan panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Pada umumnya, jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah jenis panggung arena, proscenium, dan jenis panggung campuran. Demikianlah penjelasan saya, Diah Triana Anggarani, tentang materi jenis, fungsi, dan unsur tari Nusantara. Terima kasih, semoga bermanfaat.